Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyimak pemaparan aplikasi Bazalama Syadab dengan judul website pengelolaan donasi untuk kegiatan positif anak jalanan ya. Ini salah satu bentuk kepedulian sosial dari Bazalama untuk memberikan fasilitas atau media bagi para donatur untuk ikut membantu membantu memberikan edukatif atau kegiatan positif terutama kepada anak jalanan ya. Jadi kita perlu medianya. Nah, Bazalama Syadab ini menyediakan aplikasinya ya. Oke, silakan Bazalama bisa dimulai. Kenapa sih atau alasan apa yang melatar belakangi diri kamu untuk peduli sosial terutama kepada anak jalanan gitu ya. Setelah itu kamu Oke, baik. lanjut ke demo aplikasi ya. Silahkan Ya, Dim. siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi saya akan memaparkan sebuah proyek akhir yang berjudul website pengelolaan donasi untuk kegiatan anak jalanan, untuk kegiatan positif kepada anak jalanan yang sebagai developer Syadab dan pembimbing satu saya Muhammad Barja Sanjaya STMT OCA dan pembimbing dua Pramuko Aji STMT. Baik, latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali permasalahan sosial, permasalahan terutama permasalahan sosial karena kita mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak. Tentunya negara akan kesulitan untuk mengatasi itu. Dan untuk menyelesaikan permasalahan sosial itu harusnya kita mulai dari sebuah dasar, dan dasar negara kita itu dasar untuk permasalahan kenapa muncul terus hingga sekarang walaupun kita melakukan terus pencegahan itu karena dimulai dari anak-anak itu sendiri. Pada saat anak-anak mereka itu lebih mudah untuk dibina, lebih mudah untuk dididik. Hmm, Dan kenapa fokusnya kepada anak jalanan? Karena kita tahu mereka itu mayoritas anak-anak yang tinggal di jalan. Sempat saya melakukan beberapa wawancara dengan anak-anak yang mereka ketika mereka bayi sudah ditinggal oleh orang tuanya karena meninggal, dan hmm. mayoritas panti tidak mampu menampung secara keseluruhan anak jalanan ini, dan otomatis mereka hidup di jalan itu. Dan kita tahu bahwa data UNICEF mengatakan bahwa jumlah anak jalanan di seluruh dunia itu mencapai 100 juta, dan 30 jutanya ada di Asia, dan di Indonesia sendiri totalnya hingga sekarang yang belum tertampung itu mencapai 104.497.000. Ini tahun Banyak berapa? Tahun uh, berapa? Referensi dari UNICEF nih. referensi tahun 2017 Pak, ini Oh UNICEF-nya. ya, apalagi sekarang ya ada mungkin Oh ya, kenaikan ya. apalagi Hah? sekarang. Hmm. Terus? Ya, waktu itu saya dapat referensinya dan masuk di buku PA ini. Hmm. Nah, dari situlah kenapa saya ingin bahwa permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mayoritas orang dewasa itu mereka adalah orang-orang yang tidak terdidik semasa kecilnya. Mereka yang hidup di lingkungan keras yang membuat Hmm. mereka tidak punya pilihan untuk melakukan hal itu. Itu apa? Jadi kalau kita yang terdidik mungkin tahu perbedaan hal yang baik dan yang buruk gitu. Jadi kita Maksudnya lebih terdidik bisa, itu mengenyam pendidikan ya atau ya, mungkin menyenang pendidikan, oh pendidikan ya. ya, ha? Kita itu lebih paham arti hukum, arti aturan yang sebenarnya, sedangkan mereka itu kayak kurang diperhatikan gitu, Pak. Nah, maka dari itu Oke. aplikasi ini diharapkan mampu setidaknya membantu mereka untuk mengejar impian mereka gitu. Dan untuk proses pengerjaannya, untuk pembuatan aplikasi sendiri, saya menggunakan bahasa PHP dengan editornya sendiri Sublime, dan untuk penyimpanan database-nya itu menggunakan SIMPP PHP MyAdmin. Dan untuk pembuatan laporannya, saya menggunakan Power Designer, dan untuk pembuatan sequence diagram, kelas diagram itu menggunakan Power Designer, dan untuk pembuatan mockup itu menggunakan Balsamiq, dan untuk EYD-nya itu menggunakan yang untuk pembuatan ERD dan sequence lainnya itu dibantu juga dengan menggunakan YET
aplikasi ya. Mm-mm. Oke. Itu untuk kasarannya. Dan baik, langsung saja kita Tunggu, ke tunggu. Sebelum dimulai lagi, tadi kan sudah dilakukan ini ya, ya, studi atau mungkin Pak beberapa kegiatan ilmiah ya, kayak wawancara, kamu iya, observasi gitu ya. Pernah iya Pak. menanyakan juga nggak ke semacam dinas sosial atau mungkin Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Iya Pak. baca-baca Ada kemarin artikel? di Hah? saya ngambil referensi dan berkunjung langsung juga ke dinas sosial yang di Jawa Barat, Mm-mm. yang Oh, pada saat ini setelah apa, ini yang kedatangan saya yang kedua Pak ke sana, yang mm-mm. jadi saya sekaligus foto juga. Dan untuk wawancaranya waktu itu kan nggak bisa langsung bicara dengan salah satu stafnya di sana. Jadi pada saat saya datang pertama kali itu saya diminta untuk membuat surat, dan ini untuk saya pada saat pembuatan suratnya sudah selesai dan Mm-mm. saya sudah masukkan, menunggu 3 hari lagi untuk dipanggil, apakah kapan jadwal wawancaranya gitu, yang pertanyaannya itu sudah saya siapkan sebelumnya. Namun karena situasi pandemi tiba-tiba muncul dan mengharuskan kantor untuk tutup, maka dari itu dari dinas sosialnya juga ini apa apa eh, tutup juga Pak di sananya. Oke, oke, oke. Maka dari itu saya terpaksa mencari alternatif lain, yaitu sebuah komunitas namanya KPAJ. Itu komunitas di Instagram yang Mm-mm. mengelola anak jalanan. Dari sana Pak ya saya nanya-nanya referensinya. Lalu di user yang nanti akan menggunakan aplikasi kamu, siapa Iya, saja? kalau yang pengguna aplikasi ini nanti bakalan umum Pak, secara umum gitu. Untuk Nah, donatur kan ada ya, donatur, donatur, iya terus donatur dan admin. admin, Oke, iya oke. admin. Dua user Pak, Mm, penggunanya itu admin dan donatur. oke, Nah, oke ya. seperti itu. Seperti apa coba kita langsung ya Oke, demo baik. aplikasinya. Eh, nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Dimana kita untuk tampilan awalnya kita mendapatkan akses informasi tentang anak jalanan, dan untuk mengakses ketiga fitur ini, donasi barang, jasa dan uang, itu kita harus membuat akun terlebih dahulu, akun donatur. Dan kita juga bisa mengecek donasi biografi tentang anak jalanan, tentang keseharian mereka, mereka ngapain aja. Jadi informasinya akan di sini. Nah, seperti itu. Dan untuk pembuatan akun donasinya, jika ingin melakukan donasi, maka kita harus membuat donasi dulu, membuat akun terlebih dahulu. Di daftar namanya misalkan dan untuk username-nya Oke, silakan sambil di ini ya diucapkan. Sekarang mengisi username, sekarang apa seperti itu ya. oh iya, dan sekarang adalah proses pengisian informasi yang nantinya akan dikelola oleh admin untuk pembuatan akun donaturnya. Hmm, Nah, di sini kata sandi, untuk pengamanannya saya hanya menggunakan kata sandinya atau kita yang sederhana aja. Nah, itu KO. Ini hanya untuk membedakan jika ada inputan yang memang sengaja dilakukan oleh anak-anak yang kecil biasanya, karena mereka untuk memastikan bahwa orang ini bisa membaca, maka kita tes dengan gacha. Kemudian setelah itu klik daftar, dan setelah akun dibuat, kita bisa langsung memasukkan masuk ke menu untuk akun donaturnya. Tadi uji coba 2. Nah, untuk tampilan donaturnya sendiri, tampilan awalnya itu kita mendapatkan informasi dashboardnya. Yang pertama ada donasi barang, donasi jasa, dan untuk ini adalah jumlah donasi yang telah terkumpul. Dan untuk pada saat proses dan jika ingin melakukan donasi, kita misalkan langsung contohnya saja. oke. Nah, yang pertama adalah kita menginputkan nama pengirim, nama yang akan melakukan donasi. Nah, asalnya itu dari mana? Dan jika kita menginputkan misalkan 1 juta, nama pengirimnya siapa? Saya Mhm. sendiri misalnya. Untuk nomor rekening donatur
dimasukkan nomor rekening donatur, ini untuk nomor rekening donatur. Tanggal pengirimannya mau ditentukan kapan dari donaturnya sendiri, misalkan untuk besok. Oke, oke. Dan ini untuk informasi informasi nomor ATM yang akan kita kirimkan. Karena di sini kita mengelola uang, otomatis kita harus mendapatkan kepercayaan dari para donatur untuk melakukan transaksi melalui ATM ini. Maka dari itu, saya menyisipkan sebuah informasi data pribadi. Saya awalnya mau memasang KTP di sini, cuman terlalu kecil tulisannya. Jadi ini identitas pribadi, misalkan anggap ini identitas Tapi pribadi. ini sudah Ketika mengudara ya, sudah di hosting. belum Pak, belum. Kalau misalkan seperti ini nanti Ya, berikutnya di data dummy menunjukkan terutama KTP harus ada yang kita oh blur ya, ya, beberapa identitas seperti nomor atau mungkin oh alamat. ya ini, iya Pak. Ya. Lalu untuk Nah ATM juga itu data dummy gitu ya. Oke ya. Terus ini, oh ya, iya Pak. Nomor. Nah ini ketika admin mencocokkan nomor atas nama pengirim dan identitas pribadi admin, maka otomatis kita akan sedikit percaya. Dan untuk apabila admin merasa masih belum percaya, maka di ketentuan donasinya nantinya akan ada landasan hukum yang mengatur mengenai donasi ini. Nah ketika kita klik donasi 1 juta, nah setelah itu donasinya sudah masuk, tapi belum masuk ke dashboardnya ini, masih 4 juta karena belum dari donaturnya belum mengirimkan bukti transfer. Langkah itu selanjutnya 1 adalah kita juta mengirim bukti. atau oh iya 1 juta ya. Tidak ada Iya delimiternya ya. Mak, Oke, terus silakan. iya titiknya Pak. Dan untuk kita setelah itu kita mengirimkan bukti transfer. Ini bukti transfer yang saya ambil dari Google sebagai referensi saja. Setelah kita kirim, maka kita menunggu approval, status diterima oleh admin. Nah untuk adminnya sendiri, tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya sendiri sama seperti dashboard pada donatur, tapi kita tambahkan satu item, yaitu untuk mengetahui mengetahui jumlah anggota yang telah terdaftar. Dan di sini donatur dapat mengecek notifikasi yang terdapat di sini. Jadi dia bisa melakukan approval melalui notifikasi ataupun melalui data donatur secara keseluruhan donasi uang. Untuk lebih mudahnya ini tadi yang mengirimkan donasi Ya, uang tadi donasi uang. sebesar 1 juta rupiah. Oke, Ini yang tadi 1 juta rupiah. Kemudian setelah itu, ketika kita telah mencocokkan data yang diterima oleh rekening admin telah masuk, maka dan mencocokkan dengan bukti transfer, maka status itu diterima. Setelah status diterima, maka dashboard secara otomatis akan menambah jumlah sesuai dengan data yang masuk. Nah, baru resmi baru donasi itu telah diterima ketika dia sudah masuk dan tampil di dashboard. Dan untuk tampilan di admin juga sama. Ketika dia datanya juga masuk, maka akan menyesuaikan dengan data yang telah terkumpul di terakumulasi ya, donaturnya terakumulasi dari data sebelumnya ya. Iya Pak, jadi akumulasi data yang telah terkumpul sebelumnya ditambahkan dengan data yang baru masuk. Nah seperti itu. Dan untuk profile di sini juga selain itu kita juga bisa melakukan donasi barang. Oh, oke. Untuk Barang. donasi barang itu seperti ini. Donasi barang Ke donatur ya. nah untuk dan untuk donasi barangnya itu seperti ini. Kita bisa mengakses melalui tampilan ini dan klik panah ini untuk donasi, ataupun melakukan donasi ini melalui tampilan ini, donasi ketiga kategori ini. Jadi ada barang, jasa, dan uang. Dan sekarang berikutnya barang, donasi barang. Nah nama pengirimnya misalkan saya
kemudian tinggal di Medan. Dan untuk pilih jenis barangnya itu kita kategorikan, misalkan pakaian, alat olahraga, alat musik. Nah, kalau misalkan kita mau barangnya itu olahraga, misalkan kita mau kirim bola sebesar 4 biji misalkan. Nah, tanggal pengirimannya itu kapan? Misalkan besok. Nah, kita di sini ada opsi pemilihan pengiriman. Kalau misalkan di area Bandung yang bisa kita jangkau, itu kita ada opsi untuk barangnya itu dijemput untuk area Bandung. Kita mau dijemput di mana, di Telkom University misalkan. Tapi ketika barangnya itu di luar Bandung, maka itu tidak bisa kita akses untuk masalah penjemputannya. Jadi harus dikirim oleh admin itu sendiri. Jadi dia menggunakan jasa apa? Misalkan dia menggunakan jasa JNE, dan untuk jangka waktunya dari JNE-nya berapa lama? Misalkan 5 hari gitu. 5 hari. Nah, setelah itu kita klik donasi. Nah, ini juga belum masuk ke menu admin. Nah, untuk memastikan bahwa barang itu telah diterima kita, donatur harus mengirim nomor resi terlebih dahulu di sininya. Nah, nomor resi yang telah telah didapatkan ketika melakukan proses pengiriman melalui JNE itu diinputkan di sini. Nomor resinya. Setelah dikirim, nah nantinya di-approval lagi oleh admin itu sendiri. Ini yang tadi yang baru tampilannya. Nah, detailnya seperti ini untuk donasi barangnya. Jadi ada keterangan 5 hari jangka waktunya, dan jika setelah 5 hari itu maka admin sudah menerima barang yang telah dikirim misalkan, seperti itu. Dan selain itu admin juga bisa mengecek histori donasi yang telah mereka lakukan. Jadi saya klasifikasikan menjadi 3 bagian, ada barang, ada jasa, dan ada juga uang di sini. Jadi ini adalah data donasi yang telah dikirimkan oleh satu donatur ini. Nah, seperti itu. Dan di sini juga donatur bisa melakukan mengubah kata sandinya seperti itu. Nah, itu untuk tampilan donasi, dan kita sekarang fokus ke tampilan admin. Nah, di admin tadi ketika proses pengiriman barang, dia mengirimkan sebuah nomor resi. Nah, ini yang terbaru tadi, atas nama Goki Purba, dia mengirimkan alat olahraga sebesar 4 buah melalui JNE dan batasnya 5 hari. Misalkan 5 hari itu sudah hari ini gitu. Setelah kita barangnya terima, maka statusnya kita perbarui menjadi diterima. Nah, setelah diterima, maka dari tampilan donaturnya juga pun akan otomatis berubah seperti itu. Selain kita bisa melakukan proses barang, jasa, dan uang, kita juga bisa melakukan pengelolaan donasi. Jadi donasi yang masuk kita kelola di website ini, karena website ini adalah salah satunya pengelolaan donasi. Dan untuk melakukan pengelolaan donasi seperti ini, semisal kita ingin melakukan pengelolaan data uang yang masuk. Jadi data uang yang masuk itu totalnya sekarang adalah 5.629.629. Jadi jumlah pengeluaran itu tidak boleh melebihi dari jumlah uang ini. Jadi semisal kita ingin melakukan pengeluaran untuk data donaturnya, misalkan untuk kegiatan hari Sabtu 2 minggu ke depan, kita menggunakan dana sebesar 500.000. Keterangannya itu seperti kita membuat literasi membaca dengan anak jalanan. Nah, ini untuk keterangan kegiatannya. Setelah kita simpan, maka otomatis akan mengurangi jumlah total donasinya dan akan masuk menjadi histori pengeluaran dari aplikasi ini. Jadi kita menggunakan uang sebesar 500.000 untuk membuat acara literasi membaca dengan anak jalanan. Nah, donatur perlu tahu nggak ya itu donatur? Dananya.
Kalau donatur hanya perlu tahu bagian dana yang terkumpul, Pak. Oke oke ya. Boleh silakan dilanjut. Iya, karena itu privasi dari admin dan yayasan. Tapi hasil Jadi, dokumentasi ada tapi ya? dokumentasinya ada, Pak. Oke oke ya. Kalau dokumentasinya secara umum, walaupun bukan donatur tetap bisa melihat. Tapi kalau untuk donasi itu dia bisa mengecek semua histori yang telah ia donasikan. Jadi ada catatan pribadinya. Nah, setelah itu di sini ada histori donasi. Tadi kita sudah melakukan pengolahan uang dan berikutnya kita melakukan pengolahan barang. Pengolahan barang sama seperti pengolahan uang. Jadi data yang masuk itu dikelola di sini. Jadi misalkan kita ingin menggunakan alat yang telah ada. Tadi alat olahraga sedang aja. Kemudian olahraga itu ada 4 buah. Mana tadi? Next. Oh iya. Jadi ketika barangnya itu tidak mempunyai stok, maka otomatis akan ada notifikasi bahwa belum ada. Nah, untuk tambahan, kemarin saya dapat revisian untuk masalah donasi jasa. Jadi karena jasa itu bukan sesuatu yang bisa kita kelola, makanya saya ganti namanya dengan pendataan untuk sukarelawan. Jadi sukarelawan di sini ini seperti ini untuk tampilan pengolahannya. Nah, selain kita bisa mengelola donasi jasa, barang dan uang, kita juga bisa melakukan pengelolaan konten untuk user admin. Kita bisa mengelola biografi, informasi biografi apa yang kita ingin masukkan. Itu ada rules-nya, di mana sebelum kita membuatkan biografi kepada anak jalanan, kita harus melalui izin terhadap anak jalanan itu sendiri. Apakah dia ingin dibuatkan biografi atau tidak? Karena kenapa biografi itu penting? Karena anak jalanan itu mayoritas nggak punya identitas gitu. Kebanyakan dari mereka nggak punya kayak identitas pribadi seperti akte kelahiran, karena mereka kayak persuratan gitu mereka nggak punya. Nah, setidaknya ini gitu. menjadi salah satu data bahwa berkas-berkas seperti itu kita ya? bisa tahu nama dia, alamat. Tidak ada Ya, berkas seperti itu ya, yang akte gitu ya? Iya, Pak. Kalau saya tanyakan kemarin seperti itu. Kalau untuk nggak semua seperti itu, Pak. walinya siapa? Ada beberapa emang yang memang sudah, ya. Kalau untuk walinya siapa nanti itu? Wali. Anak jalanan itu, Pak. Benar, ah? Nggak punya ya? Karena Iya, jadi anak jalanan itu, Pak. Iya, Pak. Jadi kayak mereka itu kayak terlantar gitu. Nggak semua, Pak, nggak semua. Karena dari kemarin pas saya wawancara, jadi ada anak jalanan yang sempat tinggal di panti, tapi dia punya kakak. Nah, kakaknya itu punya masalah gitu, buat masalah lah intinya di panti asuhan itu. Nah, makanya kedua anak ini yang pada saat itu saya wawancarai, ada videonya, itu istilahnya kayak nggak dipedulikan lagi lah. Maka dari itu nggak semua panti asuhan mau menerima anak-anak yang kayak terlalu, maksudnya kayak kurang terdidik lah, istilahnya seperti itu, Pak. oh gitu ya. Oh. Oke, Iya. oke. Waduh. Jadi panti asuhan itu kayak memprioritaskan yang balita-balita gitu, Pak. Dimulai dididiknya dari awal. Kalau misalkan anak jalanan yang usianya udah 10 tahun ke atas itu kayak ya susah lah dididiknya lagi gitu. Makanya mereka lebih maksudnya bukan terambuladul sih, tapi kayak kita sering melihat lah di jalanan seperti itu gitu. Kayak mereka masih kecil udah pakai pin di telinga gitu. Yang itu yang kita tidak inginkan gitu. Oke, silakan. Nah, untuk pengolahan adminnya, dan untuk yang berhak membuat akun admin itu kita tidak bisa sembarang orang, jadi harus admin utama yang melakukan pengolahan admin. Dan pertama kali akun admin dibuat itu melalui data
database, dan setelah dibuat baru admin pertama dibuat, maka admin itu bisa membuat admin baru. Jadi ini harus mendapatkan persetujuan dari admin pengelola utama gitu ceritanya, yang berhak membuat akun admin. Jadi kita tidak sebarluaskan seperti itu. Di sini kemarin ada tambahan, karena di poin donasi jasa saya hanyalah menginputkan nama, asal, jasa sebagai, dan juga tanggal, dan menuliskan keterangan keahlian, itu dinilai kurang cukup. Makanya saya menambahkan sebuah fitur yang namanya relawan anak di science.com. Jadi relawan anak ini tidak menutup kemungkinan, walaupun tidak mempunyai keahlian, tapi ketika dia ingin mempunyai niat untuk berbuat baik kepada anak jalanan dan anak jalanan di Indonesia, maka kita akan terima itu. Nah, semisal dia mengirimkan mengisi informasi data relawan ada seperti ini, filenya Bandung, asal Bandung misalkan, kemudian dia free-nya kapan, misalkan hari Kamis sampai Minggu gitu. HP-nya kita isi seperti ini, dan emailnya seperti ini saja. Ini adalah proses. Jadi setelah itu relawan ini menceritakan alasan dia kenapa ingin bergabung menjadi relawan science.com. Nah, misalkan saya ingin menjadi relawan karena ingin menyelamatkan anak Indonesia. Misalkan seperti ini untuk data relawannya. Jadi relawan ini bisa diakses oleh masyarakat umum. Walaupun dia bukanlah bagian dari donatur, dia juga berhak untuk menjadi relawan. Jika misalkan dia tidak mempunyai dana untuk melakukan donasi barang ataupun jasa seperti itu. Dana, jasa, dan barang gitu. Nah, ketika klik daftar, maka otomatis akan masuk ke pengelolaan data pendaftaran sukarelawan. Nah, ini yang tadi yang terbaru adalah Syadab, domisili Bandung, dan namanya saya ingin menjadi relawan karena ingin menyelamatkan anak Indonesia. Dan yang namanya relawan, kita itu harus bisa standby setiap hari gitu. Maksudnya kapan kita butuh, makanya kita menginginkan hari fleksibelnya dia, hari waktu luangnya dia. Nah, ketika kita butuh hari ini, data sukarelawan yang siap hari ini disesuaikan langsung dengan hari ini, hari Kamis. Oke, nice ya. Maka hari Kamis, maka yang siap menjadi relawan hari Kamis itu ya saya sendiri tadi, karena saya inputkan hari Kamis, dan langsung bisa menghubungi nomor relawan itu. Jadi kita butuh, jadi karena dia sudah mengisi data sebelumnya, waktu fleksibelnya itu hari Kamis. Nah, seperti itu, Pak. Ini tambahan revisi kemarin yang disuruh untuk mempermantap bagian poin latar belakang tujuan capaian bagian 2 dan poin 3. Nah, seperti itu. Oke. Dan iya, mungkin hanya seperti itu, Pak, untuk demo aplikasinya. Masih banyak sih sebenarnya. Coba itu ada pemberitahuan itu ya, notifikasi. Ini kalau ini untuk pemberitahuan sederhana aja, Pak. Kayak tadi dia ngimputin apa, misalkan barang gitu. Barang, dia masuk ke detail barang. Jadi dia bisa melakukan ubah status juga di sini gitu. Oh, langsung ya di highlight ya, disorot ya, bagian mana gitu ya. Bisa dia mau dia langsung detailnya donasi barangnya di sini, ataupun ini donasi yang terbaru masuk gitu ceritanya. Oke. Seperti itu, Pak. Tapi saya nggak buat fitur untuk menghapus, karena biar apa itu kan masih bisa berlanjut ya, maksud saya. Sangat pertama nih bagus ya, sangat peduli untuk sosial. Bahkan masing-masing di provinsi ini harusnya memiliki seperti ini ya, dan masuk ke pusat, lalu nanti di cross check juga di mana, dikonfirmasi oleh mungkin Disduk Capil atau pemerintah setempat untuk mengetahui tadi data-data anak-anak yang masih belum punya surat resmi atau mungkin surat keterangan atau semacam akte lahir ya. Nah, itu memang salah satu capaian yang ingin saya
yang ingin saya wujudkan di sini, Pak. Oh, Karena berdasarkan dari lapangan sendiri, pada saat saya nanya-nanya gitu kan, kamu punya KTP nggak umur 17 tahun gitu? Dia katanya nggak punya gitu. Kayak, dan bahkan umur 17 tahun dia udah punya anak gitu. Anaknya masih bayi sih. Cuman kayak, wow, kayak mereka itu kayak nggak dapat apa ya, nggak dapat pengetahuan gitu bahwa bahaya oke. menikah usia dini gitu. Nah, itu yang saya prihatinkan. Iya, terkait misalkan haknya untuk menikah, tapi alangkah baiknya Ya, kan tadi perlu wawasan ya, perlu pengetahuan, paling tidak ya, nah, sharing lah ya, atau diskusi dengan beberapa entah bisa pihak panti asuhan atau mungkin dengan bagian dinas sosial ya. Ini semacam apa ya, wadahnya namanya BK ya, bimbingan konseling untuk iya, anak tadi. Nah, bimbingan konseling ini dia akan maju, akan hidup, uh, pasti ya butuh biaya, entah biaya listriknya gitu ya, biaya pengadaan apa namanya, kayak alat-alat akomodasi, untuk alat-alatnya. kan mereka mayoritasnya ngamen gitu, Pak. Iya, biar Jadi kebayang. tersalurkan ke hal-hal yang baik sehingga membentuk pola, membentuk karakter, terutama bagi yang masih balita ya. Ya, oke. Bagus. Coba ulangi lagi alasan kamu yang sebenarnya membuat sampai Iya, sangat karena peduli sosial seperti ini apa itu? karena memang dari awal ini memang udah apa ya, udah ide ini dari SMA, Pak, sebenarnya. Cuman kayak SMA itu cuman kayak penelitian-penelitian aja, nggak ada aplikasinya gitu. Hmm, Karena pada saat masuk kuliah saya belajar tentang website, makanya saya coba-coba untuk gimana kalau saya wujudkan ini dalam sebuah sistem gitu, kayak biar agar lebih mudah, apa, ada agar lebih mudah dan bisa menjangkau semua orang, bisa menjangkau semua anak jalanan. Karena memang kalau kita banding apa ya, gimana Pak ya, masa depan Indonesia itu ditentukan dari anak-anak itu di masa depan gitu. Masa oke depan oke. Indonesia itu ditentukan dari anak-anak. Iya Nah, iya. ketika sebagian anak ini tidak kita didik dengan benar, mereka kedepannya kita tidak bisa membayangkan mereka akan jadi seperti apa gitu. Sulit ya Nah, kita seperti itu. Jadi kendalikan ya. mayoritas mereka yang kayak, ya, ya, yang melakukan penyimpangan sosial itu bisa saya katakan mayoritasnya itu dari anak jalanan itu. Hmm, Nah, seperti itu, Pak. oke. Karena mereka yang, ya, Misal ya, ini kan live ya, dan nanti akan ya, dipublish di akun YouTube. Coba yang ingin kamu sampaikan ke pemerintah Indonesia, ya, apa ya, ini? Ini baik loh Pak, ini sangat bagus untuk segera diterapkan atau seperti apa ya? Karena aplikasi ya, ini juga untuk mendukung program mencerdaskan kehidupan bangsa atau kehidupan berbangsa ya, bahkan untuk dunia juga itu ya. Coba apa tuh keinginan ya, kamu terhadap pemerintah Indonesia ya, negara kita, negara tercinta. eh, ya. Nah, sebenarnya saya berharap bahwa kita tahu bahwa Indonesia sekarang punya banyak sekali penduduk dan kita mempunyai banyak sekali permasalahan sosial yang kita tidak tahu kapan akan berakhir permasalahan itu. Bukannya malah terus berkurang, malah uh, tidak konsisten. Banyak program yang telah dilakukan Mm-mm. untuk anak-anak di Indonesia, tapi kebanyakan yang saya dengar itu untuk anak-anak pelosok. Padahal di kota-kota besar sendiri itu masih belum rampung gitu, masih banyak yang perlu perhatian kita. Dan cobalah sesekali untuk melihat ke lampu merah, jalan-jalan dan melihat para anak-anak yang sedang kayak gimana ya, kayak panas-panasan jual tisu gitu, ngamen. Mm-mm. Nah, kayak mereka itu kayak butuh perhatian kita gitu. Mereka itu kayak gitu karena mereka nggak punya pilihan, Benar benar nggak ada, benar. mereka nggak ada lagi, ada yang masih bayi kayak udah ditinggal sama orang tuanya karena meninggal dan hidup di panti, mereka diusir. Itu kayak cerita-cerita yang ketika kita dengarkan dan ketika tersampai di masyarakat, saya yakin bahwa orang akan peduli ketika ada orang yang tahu bahwa dia itu dalam keadaan susah gitu. Dan ketika anak ini terpublish dan ditahu oleh masyarakat, saya yakin akan banyak para donatur sukarelawan yang akan
apa ya, membantu anak-anak ini ketika mereka tahu bahwa anak ini sedang kesusahan gitu. Seperti itu sih Pak. Iya, iya. Oh. Iya, sangat menginspirasi ya. Kalaupun kita ingin mendonasikan, mungkin sebagian orang sudah mendonasikan dia ya ke beberapa Iya, pihak atau mungkin langsung ya ke anak-anak tersebut, entah berupa apa, jasa atau mungkin berupa barang atau berupa uang ya. iya, Tapi ini kan kalau ketika ada semacam wadah resminya, pasti kan ada arahan-arahan. Ini loh, ada iya. kerjasama dengan Jadi nggak, psikolog dengan Indonesianya ya, iya, dengan ahli psikolog, dengan ada yang apa komisi pemberapa perlindungan anak Indonesia, sehingga arahannya kegiatannya seperti apa benar-benar tepat sasaran ya. Oke. iya Pak ya. Dan bisa dievaluasi, di follow up ya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya sudah tidak ada lagi, kalaupun ada tanpa harus misalkan didatangkan beberapa contoh misalkan petugas apa penertiban ya, tanpa harus apa diiming-imingi atau diperlihatkan inilah sapu lidi, ayo kamu kembali ke rumah misalkan, jangan di pinggir jalan. Itu justru menimbulkan semacam kesan ketakutan ya, atau mungkin di sisi lain dia tantangan buat anak-anak mereka ya. Oke, kita main peta umpet aja kalau begitu. Bapak-bapak ini muncul hanya di hari Senin misalkan, berarti hari Selasa, Rabu dan seterusnya kosong, atau di jam-jam sekian dia tidak muncul, saya masih bisa gitu. Nah, Iya. kalau adanya seperti ini ada follow up gitu ya. Karena itu saya sempat tadi sampaikan, mudah-mudahan untuk apa di tiap daerah atau mungkin skala provinsi itu ada semua ya. Nantinya akan disinkronkan ke data pusat. Data pusat mungkin dengan Disdukcapil untuk mengetahui, menelusuri ya. Ini anaknya siapa sebenarnya dia, atau dari daerah Iya. mana Iya. gitu. Ya, kejelasan seperti itu kan penting ya. Dan untuk memaksimalkan juga potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh panti asuhan gitu ya. Kalau hanya tadi karena beberapa background dia dan mengambil kebijakan tertentu, misalkan hanya balita saja misalkan, kenapa tidak usia di atas sekian tahun, karena sulit sudah kebentuk wataknya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga Iya. perlu jadi pertimbangan gitu ya. Ini bagus ya, sangat bagus. Ada fitur lain mungkin, entah dokumentasi apa bisa diperlihatkan di aplikasi ini. Oh iya. Jadi untuk anunya apa? Untuk dokumentasinya itu kita Mm-mm. bisa melakukan upload dokumentasi di sini tentang kegiatan anak jalanan. Ini nanti di-share semua ya. Iya Pak, siap. Kita kan tambah gambar. Bukan apa namanya? Dokumentasi ini dia bisa dikonsumsi atau diakses oleh siapa saja kan, umum ya. Iya umum Pak. Mm. Kalau ini akses umum. Nah, misalkan saya udah kumpulkan apa ya, beberapa kegiatan anak jalanan. Mm-mm. Eh, ini kegiatan mereka tuh sebenarnya cuman ada yang peduli, ada juga yang enggak. Paling Seperti itu utama sih, Pak. mereka menurut kamu kegiatan apa sih? Entah seminar atau Mereka itu semacam ya menggambar atau lebih ke kegiatan sosial Pak. Maksudnya kayak kita latih mereka punya bakat gitu. Misal mm-mm. kayak mereka pengen nyanyi. Ada juga yang eh, ada anak yang jago. Jadi kayak kita data dulu anak ini bisa apa sih, anak ini maunya apa Oh, sih. Nah, setelah kita data, jadi kita melakukan apa pembagian gitu. Oh, anak ini harus dibimbing kayak gini. iya Nah, iya. siapa nih? Kita carikan orang yang bisa membina anak ini. Misalkan kita sudah Mm-mm. kumpulkan 20 anak itu. Jadi ada satu misalkan guru seni gitu yang menjadi sukarelawan untuk mendidik anak ini bermain musik kah, atau bermain biola kah. Jadi setidaknya mereka punya keahlian gitu. Jadi setidaknya kita lebih fokus kepada keahlian untuk Tahu ya kita memberikan mulai mereka dari mana ya gitu ya, bener ah. lebih ke value Pak. Iya Nah, iya. di sisi lain kita juga memberikan pencerahan tentang wah larangan tentang ini, larangan tentang ini, karena Mm. anak jalanan itu Pak paling rawan untuk dimanfaatkan para pengedar narkoba gitu. Karena anak-anak Astagfirullahaladzim. itu kayak kebal hukum gitu Pak. Jadi mereka tertangkap kan nggak ada masalah gitu. Oh Nah itu gitu. salah satu. Kalau yang itu, yang informasi yang itu saya sudah dapat dari SMA sebenarnya. Jadi mereka Mm. memanfaatkan anak-anak yang di bawah umur yang istilahnya kayak ketangkap, ya udah ketangkap,
dia masih di bawah umur, jadi kayak bebas gitu. Nah itu yang permasalahan yang kenapa para apa kenapa ya yang saya tahu seperti itu informasinya. Lalu Jadi kenapa di kita admin itu menghindari hal yang seperti itu. benar-benar di admin tidak ada pendataan anak-anak tersebut dari daerah mana, dari apa, misalkan ya, misalkan Iya dari kita ditemukan iya nggak dari apa di data dia dari misalkan jalan apa, daerah mana gitu kan, usianya berapa, iya jenis kelamin apa, harusnya di admin itu punya apa iya namanya. nanti itu masuk di informasi biografi personalnya Pak Oh, di dari admin anak ada jalanan. tapi ya di adminnya di data semua di admin. Iya di data semua. Jadi kita sebelum kita ke dia kita melakukan wawancara Heeh. Enggak, sebisa mungkin informasi yang kita. Jadi harus melalui persetujuan dari anak itu dulu. Kalau dia nggak mau, kita nggak boleh maksa. tapi Nah gini, seperti itu. bukan masalah maksanya dia mau Oh ikut iya iya. ikut ini atau enggak, maksud saya, oh, di jalan ini ada 5, di daerah itu ada 7 ya. Jadi tahu Oh ya. iya. Kalaupun misalkan dia Kalau gak, yang gak ingin diambil datanya, paling nggak secara apa secara umum ya representatif gitu Pak ya. tahu Iya ya. kalau itu saya belum tentukan untuk pemetaan Paham datanya paham Pak. ya. Gak apa. Tahapan ini sudah bagus tadi ya. Pendataan untuk anaknya tadi, mau dia usia berapa, sekitar 12 tahun atau 10 tahun atau mungkin usia 7 tahun, itu penting ya. Itu penting ada di admin. Nah, nanti misalkan ke depannya ternyata nih benar-benar oke ya, run, bisa disounding ya ke pemerintahan untuk dilakukan sinkronisasi data ya. Jadi tahu telusurannya datanya kemana-mana itu pasti ada nanti. Oke, bagus ya. Iya Pak. Lalu ada lagi mungkin fiturnya yang lain tentang Ya untuk dokumentasi saja Pak itu. tentang kami apa tuh? Nah Tentang kami? ya tentang kami ini tentang ya informasi nanti untuk cerita tentang website ini Pak. Oke Ceritanya ya. kayak gitu. Ini Bio, informasi tentang kami kayak paham nama paham. adminnya siapa Ya. aja gitu. Rencananya bakalan seperti itu. Oke, bagus bagus. Jadi ini bisa dikelola admin juga. Biografi itu? Informasi ya kalau yang mana biografi. Nah, ini biografi untuk anak jalanannya Pak diisi seperti ini. Hmm, Diisi di sini nama judulnya apa gitu. Misalkan Dimas anak pengamen di lampu merah. Nah, informasi biografinya tuh kita ceritakan di sini hasil wawancara. Nah, setelah itu akan tampil di halaman umumnya. iya. Jadi ternyata Tampilannya ini biografinya ya, tuh seperti ini. ini untuk Seperti ini dulu. pengelolaan donasi untuk membina anak jalanan gitu ya. Iya, seperti itu. Pas Jadi ya. dari biografi ini para donatur mendapatkan sebuah referensi bahwa mereka tahu bahwa banyak anak jalanan yang butuh. Jadi cerita untuk biografi ini kenapa kita mau ceritakan? Jadi Hmm. seolah-olah kayak eh, nilai perhatian lah buat mendapatkan perhatian dari para donatur gitu seperti itu Pak. Oke oke oke. Nah, Nah, oke, jadi kita jiwa ceritakan sosialnya tinggi banget nih ya. tentang anak jalanan itu. Oke, ini bagus ya. Di bagian mana yang paling kamu sulit ya? Atau bukan sulit, di bagian mana paling butuh effort yang besar, perhatian yang besar, fokus yang besar untuk mendevelop atau membuat sistem seperti ini? Iya. Alam, di bagian apa yang membuat kamu butuh effort paling banyak nih, untuk menyusun aplikasi ini? Yang waktu saya banyak gitu Pak. Mm-mm. Di bagian ini Pak, pengelolaan donasi. Hmm. Itu yang lumayan sulit kemarin saya kerjakan. Dari segi Apa? teknis itu ya, kalau dari segi kayak Iya, pengumpulan data, pemodelan sistem, perumusan masalah, bagian mana itu yang paling oh iya. butuh fokus dan konsentrasi lebih ya? Wawancara ke ini Pak, wawancara ke pihak atasan, wawancara ke pihak dinas sosial seperti itu, Hmm. dan juga wawancara kepada anak jalanan. Karena proses wawancara itu yang menurut saya susah karena yang seperti ini tuh kurang, maksudnya kayak mereka kayak kalau misalkan tahu ceritanya, mereka bakalan apa apa ya tanpa perlu izin pun mereka bakalan ini semangat untuk wawancara gitu. Tapi kalau
untuk pertama itu kita susah untuk mengumpulkan informasi wawancara. Kemarin juga waktu saya melakukan wawancara kepada anak jalanan, itu mereka ada beberapa yang nggak mau karena saya bawa kamera gitu. Mereka kayak nggak mau diekspos ke masyarakat itu. Iya, Nah kayak ini kayak kan gitu. ada, Jadi ada juga yang menolak, benar. untuk didokumentasikan gitu Pak. Mungkin donaturnya itu ingin membuatkan perpustakaan, jadi anak-anak tersebut bisa jadi pegawainya atau bisa ikut masuk, bisa baca-baca, kan itu juga bagus Nah ya. itu setelah mereka mendapatkan keahlian, maksudnya istilahnya kayak pengalaman ataupun pengetahuan tentang Benar, benar. bagaimana menciptakan sebuah kreativitas, baru mereka inilah. Jadi Oke. seperti itu Pak. Ini dong, bagi-bagi motivasi dong dari kamu untuk kita semua ya, terutama untuk yang sedang berjuang juga ya, menyusun Untuk yang mau skripsi. sidang Pak ya. Atau iya boleh seperti itu, atau untuk Oh ya, buat siapa adik kelas saja. gitu ya. Heeh. Oh ya. Baik, buat teman-teman yang akan sidang, tetap semangat. Sesulit apapun sistem yang kalian rancang, ide kalian sebagus apa, sesulit apapun ide yang kalian ingin buat, lakukanlah saja dulu. Perlahan pasti ide itu akan terwujud dan itu akan mendekati mimpi, itu akan mendekati kalian untuk mewujudkan mimpi kalian gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan nih bermanfaat ya untuk semua, bisa jadi referensi atau mungkin juga men-trigger jiwa-jiwa sosial yang lainnya ya, agar peduli, agar gotong royong, paguyuban, dan semangat sosial ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Misalkan nanti ada yang ingin bertanya, bisa apa di kolom komentar. Jadi teman-teman juga bisa tahu ya seperti apa kendalanya, atau mungkin keinginan aplikasi ini selanjutnya segera diudarakan ya, atau mungkin lebih dikembangkan lagi seperti apa, biar lebih maksimal ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih waktunya ya untuk sharing-sharingnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.